Acara Musyawarah Nasional Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia atau JATI yang digelar di Hotel Grand Cempaka Jakarta menarik perhatian publik. Soalnya, Anies Baswedan yang baru saja didukung menjadi capres Partai Nasdem juga ikut hadir bersama Yusuf Kala. Sementara para pendukung JATI, banyak terdapat tokoh yang kerap memainkan politik identitas agama, seperti Hidayat Nur Wahid, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Bahtiar Nasir. Insya Allah, JATI akan menjadi sebuah lembaga yang memang di dalamnya adalah para masyayikh yang mengerti ilmu syar'i, dan mari kita berinfak yang terbaik untuk organisasi kita, untuk munas kita, untuk perjuangan kita, dan untuk izzah kita semua. Dalam Munas Jati ini, Yusuf Kala dan Anies mendapat pesan tentang pentingnya dakwah politik dari Ustadz Abdul Somad. Dari hasil politisasi agama dakwah kampung, telah berhasil memenangkan sejumlah tokoh menjadi kepala daerah di berbagai tempat. Saya tidak berpolitik sampai hari ini, tapi pendapat saya mensupport orang-orang politik. Karena kalau politik ini tidak kita ambil, dia akan diambil orang lain. Pernyataan Ustadz Abdul Somad itu, sejalan dengan misi Ustadz Bahtiar Nasir yang rajin berdakwah politik seperti yang dilakukan para tokoh Hizbut Tahrir. Bahkan, Bahtiar Nasir memprediksi, pada tahun 2025 nanti, negara khilafah akan menguasai dunia. Momentumnya akan terjadi pada tahun 2024. Setiap di penghujung satu abad Allah akan mengutus pembaharu agamanya. Maka, kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian, mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru, kira-kira tahun berapa? 2024, kemungkinan akan lahir khilafah Islamiyah. Nasional Amerika Serikat memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025 tidak bisa tidak khilafah Islamiyah akan berdiri pada tahun 2025. Wow. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanya-Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Hari ini saya mendapatkan sebuah video berkeliaran di Facebook. Sudah lama saya cari video ini, bro. Ternyata Anies Baswedan dan Yusuf Kala Jengking sudah mulai onjok gigi ketika surveinya sudah rontok sampai ke bawah. Mulai pontang-panting. Katanya sih mau pakai isu sara lagi, isu agama lagi. Alah. Dengan mengadakan semacam reunian lah. Dengan alumni-alumni Timur Tengah. Walah. Alumni-alumni mahasiswa, mahasiswi, dosen-dosen, profesor doktor yang sudah menimba ilmu di Timur Tengah. Orang lain menimba ilmu ke luar negeri itu untuk memajukan negaranya. Mereka menimba ilmu di luar negeri di Timur Tengah untuk menghancurkan negaranya. Dasar para pengkhianat negara. Sudah saatnya lah, sudah saatnya. TNI Polri bergeraklah. Si Somad, si Bahtiar Nasir, itu khilafah. Anies Baswedan, Yusuf Kala, itu khilafah. Mau mereka bantah bagaimana sekarang videonya udah ada? Karena mereka nggak mungkin. Perang di media sosial nggak mungkin. Mereka selalu kalah. Pakai bom nggak mungkin. Pasti kalah. Makanya sekarang itu mereka menyusup kemana-mana. Jadi targetnya itu pilkada mereka menang total, pemilu mereka menang total, pilpres dimenangkan oleh Anies Baswedan. Saya sudah tahu kok si Anies Baswedan ini sudah mengadakan perjanjian yang sangat serius dengan orang-orang khilafah ini. Jadi ya tunggu apa lagi? Kalau menurut saya KPU langsung saja coret backlist nama Anies Baswedan dari pencapresan. Orang ini pengkhianat, licik-licik, munafik, licin. Di belakangnya udah pasti Cikeas, Cendana, Kala Bakri itu udah pasti. Kalau misalkan aparat kebingungan,
ya sudah, biarkan rakyat yang bergerak. Karena ini sudah sangat keterlaluan. Mereka sudah semakin berani, dan tambah berani. Coba bayangkan, 2024 kata Bahtiar Nasir adalah kebangkitan khilafah seluruh dunia. Pertanyaannya, kenapa 2024 adalah kebangkitan khilafah seluruh dunia? Karena Indonesia sebagai mayoritas Islam terbesar dunia adalah satu-satunya harapan terakhir khilafah bisa tegak di sebuah negara. Khilafah mencoba tegak di negara Suriah, yang terjadi malah kehancuran. Di Irak, khilafah pengen tegak, yang ada hanyalah kehancuran. Di Yaman, di Palestina, semuanya hancur. Kenapa? Karena mereka melakukan cara-cara perang untuk menegakkan khilafahnya. Di Indonesia beda. Mereka menebarkan paham, mencuci otak rakyat, kelas bawah, kelas menengah, kelas tinggi, masuk ke dalam sistem, ingin memenangkan pilkada-pilkada serentak, ingin memenangkan pemilu serentak, bahkan ingin memenangkan pilpres. Targetnya 2024. Makanya TNI Polri kebingungan, kenapa? Ya mereka selalu berkelit dengan isu Islamofobia. Padahal khilafah bukanlah Islam, Islam bukanlah khilafah. Udah jelas kata Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diturunkan bukan untuk menegakkan khilafah, tetapi untuk memperbaiki akhlak. Coba perhatikan akhlak khilafah. Dari 2016 hingga saat ini, brengsek, bejat, bajingan. Artinya, khilafah bukan Islam, dan Islam bukan khilafah. Saatnya lah pemerintah tegas, tolong KPU-nya backlist nama Anies Baswedan. Coret, dia pengkhianat. Menggunakan isu SARA. Kalau perlu dengan Nasdem juga coret. Partai pendukung pengkhianat, berarti dia pun pengkhianat. Ini udah, apa ya, udah terang beneran. Tinggal disikat, habis mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.